Timur Tengah kembali memanas. Kali ini bukan hanya karena Israel dan Iran, tapi karena satu nama yang selama ini dianggap sekutu dekat Amerika Serikat justru mulai dipandang sebagai ancaman baru oleh Tel Aviv, yaitu Turki. Dalam beberapa hari terakhir, dunia menyaksikan rangkaian peristiwa yang saling berkaitan, mulai dari serangan udara Israel ke sebuah pangkalan militer di Suriah, kecaman keras dari Ankara, laporan pergerakan alat berat militer Turki menuju wilayah Suriah, klaim intelijen Israel soal Iran yang kembali memproduksi rudal dalam jumlah besar, hingga posisi Donald Trump yang disebut berada dalam dilema besar karena harus memilih antara dua sekutunya sendiri. Mari kita telusuri satu persatu apa yang sebenarnya terjadi. Berdasarkan laporan-laporan terbaru dari berbagai media internasional, semua ini bermula pada dini hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2026. Jet-jet tempur Israel melancarkan 8 kali serangan udara ke pangkalan udara militer Abu al-Duhur yang terletak di Provinsi Idlib, wilayah barat Laut Suriah. Serangan ini menghantam landasan pacu serta fasilitas penyimpanan di pangkalan tersebut. Pangkalan Abu al-Duhur sendiri berjarak sekitar 70 km dari perbatasan Turki, dan pangkalan ini sebelumnya sudah tidak beroperasi secara khusus sejak tahun 2013. Yang membuat serangan ini istimewa dan langsung memicu ketegangan besar adalah waktunya. Serangan terjadi hanya beberapa jam setelah delegasi militer Turki mengunjungi dan memeriksa pangkalan tersebut. Turki dilaporkan berencana merehabilitasi pangkalan itu untuk membantu memulihkan armada udara Suriah yang porak-poranda akibat perang saudara bertahun-tahun. Kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara resmi membenarkan bahwa merekalah yang berada di balik serangan tersebut. Dalam pernyataan resminya, kantor Netanyahu menyebutkan bahwa Israel dan Suriah sebenarnya telah menyepakati semacam status quo terkait masalah keamanan di kawasan tersebut. Namun menurut Israel, Suriah hampir melanggar kesepakatan itu dengan mengizinkan pasukan Turki ditempatkan di sebuah pangkalan udara dekat Aleppo. Pernyataan itu berbunyi, Israel berulang kali memperingatkan Suriah bahwa penempatan semacam itu akan menimbulkan ancaman bagi keamanan Israel. Namun Suriah memilih untuk mengabaikan peringatan ini. Israel juga menegaskan tidak akan menoleransi ancaman terhadap keamanannya sendiri. Netanyahu bahkan secara terbuka mengonfirmasi motif di balik serangan ini dalam sebuah wawancara siniar di Army Radio. Ia menyampaikan pesan yang sangat tegas dan lugas kepada Turki. Ia mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi upaya militer Turki untuk memperkuat posisi ke arah selatan, karena hal itu dianggap mengancam keamanan Israel. Netanyahu juga mengungkapkan bahwa sebelumnya Israel sudah mengirimkan pesan secara umum untuk menentang keberadaan militer Turki di sebuah lapangan terbang dekat Aleppo yang tidak jauh dari perbatasan Turki. Namun karena pesan itu tampaknya tidak didengar, Israel akhirnya memutuskan untuk memastikan Turki memahaminya dengan cara yang jauh lebih jelas, yaitu lewat serangan udara langsung. Respons dari Turki datang dengan sangat cepat dan keras. Ankara mengecam habis-habisan serangan tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap integritas wilayah serta kesatuan negara Suriah. Direktorat Komunikasi Turki menilai tuduhan yang disampaikan kantor Perdana Menteri Israel mengenai pengerahan pasukan Turki di pangkalan tersebut sama sekali tidak berdasar. Turki menyebut tuduhan itu hanya digunakan untuk membenarkan serangan udara yang mereka anggap melanggar hukum internasional terhadap kedaulatan Suriah. Kementerian Pertahanan Turki bahkan mengeluarkan pernyataan resmi yang membantah keras klaim Israel. Juru bicara kementerian tersebut, Laksamana Muda Zeki Akturk, menegaskan bahwa tidak ada delegasi militer Turki yang hadir di pangkalan udara Suriah tersebut, baik sebelum maupun selama serangan udara Israel berlangsung. Akturk menambahkan bahwa upaya Turki untuk melindungi kedaulatan dan integritas wilayah Suriah akan terus berlanjut dengan penuh tekad. Ia juga menyerukan agar komunitas internasional mengambil langkah yang lebih konkret dan efektif terhadap tindakan-tindakan Israel yang dinilai mengancam perdamaian dan stabilitas kawasan. Ia menegaskan bahwa persepsi seolah intervensi militer Israel terhadap negara-negara tetangga adalah hal yang rutin dan dapat diterima, sama sekali tidak boleh dibiarkan mengakar dalam tatanan kawasan. Kementerian Luar Negeri Turki pun turut angkat suara dengan nada yang sama tegasnya. Dalam pernyataan resminya, mereka menyerukan kepada komunitas internasional untuk mengambil sikap yang lebih tegas guna mengakhiri eskalasi agresi Israel yang terus meningkat terhadap Suriah. Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, bahkan sebelumnya sudah memberikan sinyal peringatan pada tanggal 6 Agustus, jauh sebelum serangan ini terjadi, bahwa rangkaian agresi Israel berpotensi mengancam keamanan Suriah secara keseluruhan. Sementara itu, dari sisi Suriah sendiri, Menteri Luar Negeri Suriah Asad al-Shaibani memberikan klarifikasi bahwa memang benar ada perwira Turki yang mengunjungi pangkalan tersebut. Namun kunjungan itu hanya untuk pembicaraan pelatihan, bukan untuk membangun pangkalan permanen atau penempatan pasukan tetap. Ia menegaskan tidak ada rencana pangkalan Turki maupun penempatan pasukan permanen di lokasi itu. Namun bantahan ini tidak serta-merta meredakan ketegangan, karena Kementerian Pertahanan Turki tetap memberikan versi cerita yang berbeda dari pernyataan Israel.
Reaksi keras tidak hanya datang dari Turki, tetapi juga dari negara-negara Arab lainnya. Arab Saudi melalui Kementerian Luar Negerinya mengecam keras agresi tersebut dan menegaskan solidaritasnya untuk mendukung kedaulatan serta keutuhan wilayah Suriah. Mesir menyebut serangan ini sebagai pelanggaran mencolok terhadap piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan memperingatkan dampak buruknya bagi upaya perdamaian regional. Blok negara-negara Arab secara umum menilai aksi Israel ini sebagai eskalasi berbahaya yang merusak stabilitas regional dan melanggar hukum internasional secara terang-terangan. Yang menarik dan mengejutkan banyak pihak adalah reaksi dari Amerika Serikat sendiri. Duta Besar Amerika Serikat untuk Turki yang sekaligus menjabat sebagai utusan khusus untuk Suriah, Tom Barak, memberikan kritik yang cukup tajam terhadap tindakan Israel, sesuatu yang jarang terjadi mengingat hubungan dekat pemerintahan Trump dengan Israel. Barak menyebut serangan Israel sebagai eskalasi yang tidak perlu dan tidak memajukan stabilitas regional. Dalam wawancara dengan Jerusalem Post, Barak bahkan mengatakan bahwa serangan Israel terhadap pangkalan udara Abu al-Duhur di Suriah membawa risiko nyata akan eskalasi cepat menjadi konfrontasi militer langsung dengan Turki maupun Suriah. Barak menjelaskan sebuah skenario yang cukup mengkhawatirkan. Ia mengatakan bahwa pasukan Turki sebenarnya tidak mengetahui adanya pesawat Israel yang sedang menuju pangkalan Suriah itu, ataupun tujuan dari pergerakan pesawat tersebut. Karena itu menurutnya, pihak Turki berpotensi terdorong untuk mengerahkan jet tempur mereka sendiri, karena mengira bahwa mereka sedang diserang secara langsung. Skenario semacam ini jelas berbahaya karena dapat memicu bentrokan senjata yang tidak direncanakan antara dua kekuatan militer besar di kawasan. Ketegangan ini kemudian merembet ke isu yang lebih luas, yaitu soal pergerakan militer Turki yang dilaporkan menuju wilayah Suriah. Beberapa laporan dan klaim yang beredar menyebutkan bahwa Turki tengah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan konfrontasi yang melibatkan Israel, dengan peralatan militer dan senjata yang diduga sedang diangkut menuju wilayah Suriah. Pergerakan peralatan militer ini memicu spekulasi bahwa Ankara mungkin sedang memperkuat posisinya dan bersiap menghadapi krisis keamanan yang jauh lebih besar di masa depan. Penting untuk dicatat bahwa klaim mengenai skala pasti pergerakan ini, termasuk jumlah kendaraan lapis baja yang dikerahkan, masih bersifat laporan dan belum dikonfirmasi secara resmi, baik oleh Ankara maupun lembaga pertahanan independen. Yang jelas terverifikasi dari berbagai sumber adalah adanya peningkatan aktivitas militer dan retorika yang semakin agresif dari kedua belah pihak. Di sisi lain, sebuah analisis strategis yang diterbitkan oleh Israel Hayom pada tanggal 20 Agustus mengungkapkan hal yang tak kalah mengejutkan. Analisis yang ditulis oleh Shay Gal, pendiri firma konsultan strategis Line of State, ini berjudul Serangan Abu al-Duhur, Penafian Sebelum Penempatan. Dalam analisisnya, Gal menyebutkan bahwa perencana militer Israel tengah meneliti opsi militer terhadap pasukan Turki atau infrastruktur terkait Ankara di Suriah, dengan penilaian bahwa operasi semacam itu mungkin tidak akan memicu perlindungan pertahanan kolektif pasal 5 dari Aliansi Pertahanan NATO. Penilaian ini menyiratkan bahwa perencana Israel meyakini keanggotaan Turki dalam NATO tidak secara otomatis melindungi militernya di Suriah, sehingga membuka ruang bagi kemungkinan serangan terbatas tanpa secara resmi menyerang aliansi tersebut. Meski begitu, penilaian ini bukan konfirmasi bahwa Israel telah memutuskan untuk menyerang Turki, melainkan gambaran bagaimana batas geografis perjanjian, pangkalan militer, postur kekuatan, dan ambang batas konflik memengaruhi perencanaan strategis di Yerusalem. Ketegangan juga meluas ke wilayah laut. Turki diketahui memiliki angkatan laut yang besar dan sebagian besar diproduksi secara domestik. Sejauh ini memang belum ada insiden langsung yang tidak biasa di laut antara kapal-kapal Israel dan Turki, dan tentu saja belum ada konfrontasi langsung. Namun, kedua militer dilaporkan saling mengawasi pergerakan satu sama lain di perairan tersebut. Fakta bahwa kapal-kapal Turki kini beroperasi di area-area yang sebelumnya tidak biasa mereka masuki telah meningkatkan ketegangan di kawasan itu. 2 minggu sebelumnya, Angkatan Laut Israel menyelesaikan latihan besar-besaran mereka yang pertama sejak dimulainya perang melawan Iran, yang mensimulasikan berbagai ancaman termasuk serangan ke pelabuhan, serangan ke anjungan lepas pantai, dan gangguan terhadap kebebasan navigasi kapal dagang menuju Israel. Meski demikian, pejabat keamanan Israel menyatakan bahwa perang melawan Turki saat ini belum menjadi bagian dari skenario acuan resmi mereka, dan Turki masih dianggap sebagai negara rival, bukan musuh. Kini beralih ke sisi lain dari judul besar ini, yaitu soal Iran yang disebut-sebut sedang menyiapkan senjata yang jauh lebih kuat. Laporan intelijen terbaru dari Israel mengungkapkan hal yang cukup mengejutkan bagi mereka sendiri. Pejabat intelijen Israel dilaporkan terkejut oleh kemampuan Iran memulihkan produksi rudal balistik dalam waktu yang amat singkat, pasca perang besar antara Iran melawan koalisi Amerika Serikat dan Israel yang terjadi awal tahun ini. Iran berhasil mengaktifkan kembali fasilitas rudal bawah tanah mereka dan meningkatkan laju manufaktur senjata secara drastis. Skala kerugian infrastruktur Iran akibat perang tersebut, yang diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar,
ternyata tidak menghentikan Teheran untuk merakit kembali arsenal utama mereka. Kejutan intelijen semacam ini bahkan disebut sebagai yang ketiga kalinya dialami oleh militer Israel dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, yang menunjukkan betapa cepatnya Iran mampu beradaptasi dan pulih dari kerusakan besar. Dinamika baru ini disebut telah mengubah fokus analisis keamanan Israel dari sekadar menghitung sisa rudal yang dimiliki Iran, menjadi mengukur seberapa cepat laju produksi harian mereka. Selain memulihkan kapasitas produksi, Iran juga secara terbuka mengklaim telah mengembangkan teknologi persenjataan yang lebih canggih selama berlangsungnya konflik dengan Amerika Serikat dan Israel awal tahun ini. Juru bicara militer Iran menyatakan bahwa pengembangan teknologi militer tidak pernah terhenti, meskipun sebagian besar sumber daya negara saat itu difokuskan untuk menghadapi perang. Menurutnya, pada hari-hari terakhir konflik yang oleh Iran disebut sebagai Perang Ramadan, Angkatan Bersenjata Iran mulai mengoperasikan drone generasi baru yang sebelumnya masih berada dalam tahap penelitian dan pengembangan. Selain memperkenalkan drone baru tersebut, militer Iran juga mengklaim telah meningkatkan kualitas rudal yang digunakan baik oleh Angkatan Darat maupun oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran. Peningkatan ini tidak hanya dilakukan pada proses produksi, tetapi juga melalui penyempurnaan teknologi agar rudal memiliki akurasi, kualitas, dan kemampuan yang jauh lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Lebih jauh lagi, sebuah laporan pada awal Agustus menyoroti perkembangan rudal balistik generasi terbaru Iran yang disebut membuat Amerika Serikat dan Israel semakin waspada. Strategi pengembangan rudal balistik Iran kini telah memasuki babak baru. Teheran tidak lagi hanya sebatas mengejar jarak tempuh yang jauh, melainkan kini fokus pada peningkatan akurasi, kecepatan respons, mobilitas, serta kemampuan manuver pada fase akhir penerbangan rudal, yaitu saat rudal memasuki kembali atmosfer bumi menuju sasarannya. Langkah strategis ini dinilai ampuh untuk melumpuhkan sekaligus mempersulit kerja sistem pertahanan udara modern milik Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, termasuk sistem pertahanan berlapis milik Israel seperti Iron Dome, David Sling, dan Arrow. Kemampuan manuver canggih semacam ini menandai lompatan besar dalam doktrin persenjataan Teheran, karena rudal yang mampu mengubah lintasan saat memasuki kembali atmosfer akan jauh lebih sulit dilacak dan dicegat dibandingkan rudal balistik konvensional. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari judul besar ini, yaitu dilema yang tengah dihadapi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Ketegangan antara Presiden Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai menunjukkan tanda-tanda yang semakin jelas dan sulit disembunyikan. Perbedaan kepentingan kedua pemimpin ini bahkan berpotensi mengubah peta geopolitik Timur Tengah secara keseluruhan. Dilaporkan bahwa Presiden Trump sempat menahan permintaan Israel untuk melakukan serangan lanjutan di Suriah, di saat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tengah berupaya memperkuat posisi Turki di negara tersebut dengan persetujuan Presiden Suriah Ahmed al-Shara dan juga Trump sendiri. Menurut laporan media Israel, Channel 13, Turki telah melakukan upaya signifikan dalam beberapa minggu terakhir untuk mengonsolidasikan pengaruhnya di Suriah. Sementara pada saat yang sama Israel justru mencari persetujuan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan lanjutan di negara tersebut. Berbeda dari kejadian-kejadian sebelumnya, kali ini Trump dilaporkan mencegah serangan tersebut agar tidak dilaksanakan. Perkembangan ini dipandang sebagai tanda lain dari memburuknya hubungan antara Israel dan Amerika Serikat, sekaligus menunjukkan semakin eratnya hubungan antara Trump dan Erdogan. Trump memang telah lama menjalin hubungan dekat dengan Erdogan dan Netanyahu sekaligus. Meski kekagumannya terhadap sang presiden Turki tampak semakin tumbuh, bahkan sebelum ia kembali menjabat untuk masa jabatan keduanya. Trump bahkan pernah memuji peran Erdogan dalam tumbangnya rezim Bashar al-Assad, hanya beberapa minggu sebelum Trump kembali ke Gedung Putih. Sejak itu, Trump terus menyelaraskan kebijakannya dengan pendekatan Ankara terhadap pemerintahan baru di Damaskus yang dipimpin oleh Ahmed al-Shara. Sikap Trump ini kerap kali berseberangan langsung dengan sikap Netanyahu, yang hingga kini masih menunjukkan kekhawatiran besar terhadap arah perkembangan politik di Damaskus. Dalam sebuah acara di jaringan berita PBS, Duta Besar Tom Barrack menjelaskan mengapa momen ini begitu penting bagi pemerintahan Trump, hingga ia harus secara terbuka mengkritik tindakan Israel. Barrack menjelaskan bahwa Presiden Trump tengah menjalankan sebuah program regional baru di Timur Tengah, di mana Amerika Serikat ingin agar setiap mitra regional mulai mengambil tanggung jawab mereka sendiri-sendiri. Jawaban dari segala persoalan ini, menurut Barrack, adalah dengan menurunkan suhu ketegangan, meningkatkan dialog, memperbanyak diskusi, dan menghindari tindakan kinetik yang tiba-tiba dan tanpa perhitungan matang. Ketegangan antara Israel dan Turki kemudian melompat ke level yang jauh lebih personal dan tajam pada tanggal 22 Agustus. Pemicunya adalah langkah Turki yang secara resmi mengajukan permintaan surat perintah penangkapan internasional melalui Interpol terhadap Perdana Menteri Netanyahu terkait penyergapan Israel terhadap armada kapal bantuan kemanusiaan yang hendak menuju Gaza beberapa bulan sebelumnya. Menteri Kehakiman Turki, Akin Gurlek,
mengumumkan langkah ini dengan tuduhan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bagian dari proses pengadilan yang tengah berjalan di sebuah pengadilan tinggi di Istanbul. Kantor Netanyahu langsung membalas dengan pernyataan yang sangat keras dan tidak biasa. Dalam pernyataan resminya, kantor Perdana Menteri Israel menyebut Erdogan sebagai seorang diktator antisemit yang telah membantai warga Kurdi, melindungi teroris Hamas, menduduki separuh wilayah Siprus, dan memenjarakan jurnalis serta politisi oposisi dalam jumlah yang sangat besar. Pernyataan itu juga menegaskan bahwa Erdogan kini berupaya memperluas agresinya terhadap Israel hingga ke wilayah Suriah, dan menegaskan bahwa Israel tidak akan menoleransi hal tersebut. Netanyahu turut menyebut upaya Turki meminta surat penangkapan ini sebagai upaya menyedihkan untuk mengintimidasi para pemimpin dan tentara Israel, yang menurutnya tidak akan membuahkan hasil apapun. Situasi ini semakin rumit dengan hadirnya sebuah aliansi pertahanan baru di kawasan yang dikenal dengan sebutan Pakta Mekah, yaitu perjanjian pertahanan bersama antara Turki, Arab Saudi, dan Pakistan. Terbentuknya pakta antara tiga kekuatan Muslim Sunni ini terjadi di tengah Iran yang mengerahkan kekuatan koalisi poros perlawanan yang mayoritas beraliran Syiah dalam perang yang sedang berlangsung. Sementara Israel sendiri memperluas jaringan aliansi yang beragam bersama Uni Emirat Arab, India, Yunani, dan Siprus. Sejumlah pengamat kebijakan luar negeri menilai keputusan Turki untuk bergabung dalam pakta ini sebagai respons terhadap poros strategis yang tengah dibangun Israel bersama Yunani, Siprus, dan India. Kini pertanyaan besar yang menggantung di benak banyak pengamat internasional adalah, akankah ketegangan antara Israel dan Turki di arena Suriah ini berkembang menjadi konfrontasi militer langsung? Ataukah semua pihak, termasuk Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump, akan berhasil menahan eskalasi ini sebelum benar-benar meletus menjadi perang terbuka? Yang pasti, dengan Iran yang terus memperkuat arsenal senjatanya, Turki yang semakin memperluas pengaruh militernya di Suriah, dan Israel yang semakin waspada terhadap kedua ancaman ini secara bersamaan, kawasan Timur Tengah kini berada di salah satu titik paling rawan dalam sejarah modernnya. Sementara, Presiden Trump harus memutar otak untuk menjaga keseimbangan di antara sekutu-sekutunya sendiri yang kini justru saling berhadapan. Untuk memahami mengapa peristiwa-peristiwa di atas bisa terjadi dan mengapa ketegangan ini begitu berbahaya, mari kita pahami dulu konteks dan latar belakang yang membentuk situasi rumit ini. Semua bermula dari runtuhnya rezim Bashar al-Assad pada bulan Desember tahun 2024. Selama puluhan tahun, Suriah di bawah kekuasaan keluarga Assad merupakan sekutu paling setia Iran di dunia Arab, sekaligus menjadi jembatan darat yang sangat vital bagi Iran untuk mengirimkan senjata kepada Hizbullah di Lebanon. Suriah pada masa itu menjadi bagian inti dari apa yang disebut poros perlawanan, yaitu koalisi kelompok-kelompok bersenjata dan negara yang berafiliasi dengan Iran di kawasan Timur Tengah. Namun ketika pasukan oposisi yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham berhasil menggulingkan Assad dengan sangat cepat, seluruh peta kekuatan di Suriah pun berubah secara drastis dalam waktu singkat. Pemimpin pasukan oposisi tersebut, Ahmed al-Sharaa, kemudian naik menjadi presiden Suriah dalam pemerintahan transisi yang baru. Sejak awal, dua kekuatan regional besar langsung berlomba untuk mengisi kekosongan pengaruh yang ditinggalkan Iran di Suriah, yaitu Turki dan Israel. Turki, yang selama bertahun-tahun mendukung berbagai kelompok oposisi Suriah, termasuk kelompok yang kini berkuasa, secara alami menjadi mitra dan pendukung utama pemerintahan baru al-Sharaa. Hubungan ini semakin erat lewat bantuan militer, kerjasama ekonomi, hingga perluasan jalur perdagangan antara kedua negara. Di sisi lain, Israel memandang situasi ini dengan penuh kecurigaan. Meskipun rezim Assad yang pro-Iran telah tumbang, Israel tidak serta-merta merasa lebih aman. Justru sebaliknya, Israel khawatir pemerintahan baru Suriah yang berakar dari kelompok Islamis, ditambah dengan kedekatannya terhadap Turki, bisa menjadi ancaman baru yang menggantikan ancaman lama dari Iran. Sejak saat itu, Israel secara aktif melakukan serangkaian serangan udara ke berbagai fasilitas militer di Suriah, dengan alasan mencegah kebangkitan kembali kapasitas militer negara tersebut, sekaligus memperluas zona keamanan yang mereka kuasai di dalam wilayah Suriah bagian selatan. Salah satu konsep penting yang perlu dipahami dalam konflik ini adalah apa yang disebut sebagai qualitative military edge, atau keunggulan militer kualitatif Israel. Ini adalah sebuah kebijakan resmi Amerika Serikat yang telah berlangsung sejak lama, di mana Washington berkomitmen untuk memastikan Israel selalu mempertahankan keunggulan teknologi militer dibandingkan negara-negara lain di kawasan Timur Tengah, bahkan terhadap negara-negara yang juga menjadi sekutu Amerika Serikat sendiri. Kebijakan ini secara hukum membatasi penjualan senjata canggih Amerika Serikat kepada negara-negara Timur Tengah lainnya, jika senjata tersebut dianggap dapat menyamai kemampuan militer Israel. Konsep inilah yang menjelaskan mengapa Israel begitu keras menentang rencana penjualan jet tempur canggih F-35 kepada Turki. Meskipun Turki adalah anggota resmi aliansi pertahanan NATO dan sekutu Amerika Serikat, Israel berpendapat bahwa kepemilikan Turki atas jet F-35 akan menghancurkan keseimbangan kekuatan di kawasan.
Namun yang menarik, aturan keunggulan kualitatif ini sebenarnya tidak pernah secara resmi diterapkan terhadap Turki, mengingat status Turki sebagai sekutu perjanjian resmi Amerika Serikat melalui NATO. Situasi inilah yang menciptakan pengujian menarik terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat, yaitu apakah klaim keunggulan regional Israel bisa membatasi kebijakan Amerika terhadap sekutu NATO-nya sendiri. Sekarang mari kita bahas tentang keanggotaan NATO dan mengapa hal ini menjadi begitu penting dalam konteks ketegangan Israel-Turki. NATO atau Aliansi Pertahanan Atlantik Utara adalah aliansi militer yang beranggotakan puluhan negara di Eropa dan Amerika Utara, dengan Turki sebagai satu-satunya negara anggota yang berada di kawasan Timur Tengah. Prinsip paling mendasar dari NATO tertuang dalam pasal 5 Traktat Atlantik Utara, yang menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap satu anggota NATO akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota aliansi tersebut, sehingga mewajibkan seluruh anggota lainnya untuk memberikan bantuan pertahanan kolektif. Namun yang perlu dipahami adalah, pasal 5 ini pada dasarnya dirancang untuk melindungi wilayah teritorial resmi negara anggota, bukan secara otomatis melindungi pasukan militer negara anggota yang beroperasi di luar wilayahnya, seperti misalnya pasukan Turki yang beroperasi di Suriah. Inilah sebabnya mengapa analisis strategis dari kalangan militer Israel menyebutkan bahwa keanggotaan Turki dalam NATO tidak secara otomatis melindungi pasukan militernya jika beroperasi di Suriah, sehingga secara teori membuka celah bagi Israel untuk melakukan tindakan militer terbatas terhadap kepentingan Turki di Suriah, tanpa harus khawatir memicu respons kolektif seluruh negara NATO. Pemahaman celah hukum internasional semacam inilah yang menjadi salah satu pertimbangan strategis paling krusial dalam kalkulasi militer Israel saat ini. Selanjutnya, mari kita pahami lebih dalam mengenai program persenjataan rudal balistik Iran, karena ini adalah komponen penting lainnya dalam judul besar yang kita bahas. Rudal balistik pada dasarnya adalah jenis senjata yang diluncurkan dengan lintasan menyerupai parabola tinggi, di mana sebagian besar perjalanannya berada di luar atmosfer bumi sebelum kembali masuk dan menghantam target dengan kecepatan sangat tinggi. Iran telah mengembangkan program rudal balistik ini selama puluhan tahun, sebagian besar karena keterbatasan mereka dalam hal kekuatan angkatan udara konvensional dibandingkan Israel dan Amerika Serikat. Strategi ini dikenal dengan istilah perang asimetris, yaitu sebuah pendekatan militer di mana pihak yang memiliki kekuatan konvensional lebih lemah memilih untuk berinvestasi besar-besaran pada senjata jarak jauh yang relatif lebih murah, namun tetap mampu menimbulkan kerusakan signifikan, dibandingkan harus membangun armada, jet tempur canggih yang biayanya jauh lebih mahal dan proses pembangunannya jauh lebih lama. Bagi Iran, kombinasi rudal balistik, drone kamikaze murah, dan jaringan aliansi dengan kelompok-kelompok non-negara di kawasan dianggap sebagai cara paling efektif untuk mengimbangi keunggulan teknologi lawan-lawannya dengan biaya yang jauh lebih rendah. Perkembangan terbaru dalam program rudal Iran yang paling signifikan adalah kemampuan manuver pada fase re-entry, atau fase ketika rudal kembali memasuki atmosfer bumi menuju sasarannya. Rudal balistik konvensional pada umumnya mengikuti lintasan yang dapat diprediksi secara matematis sejak awal peluncuran, sehingga sistem pertahanan udara modern dapat menghitung titik pencegatan dengan cukup akurat. Namun rudal generasi baru yang mampu mengubah arah dan kecepatan saat memasuki kembali atmosfer membuat perhitungan pencegatan menjadi jauh lebih rumit, karena sistem pertahanan tidak lagi bisa mengandalkan prediksi lintasan tetap. Ini menjelaskan mengapa perkembangan tersebut begitu mengkhawatirkan bagi Israel dan Amerika Serikat. Meskipun mereka memiliki sistem pertahanan udara berlapis yang sangat canggih, sistem pertahanan udara Israel sendiri terdiri dari beberapa lapisan yang saling melengkapi. Lapisan pertama disebut Iron Dome, yang dirancang khusus untuk mencegat roket dan rudal jarak pendek. Lapisan kedua adalah David Sling, yang menangani ancaman rudal jarak menengah. Sedangkan lapisan ketiga dan tertinggi adalah sistem Arrow, yang dirancang untuk mencegat rudal balistik jarak jauh, bahkan yang beroperasi di luar atmosfer bumi. Meskipun sistem berlapis ini terbukti sangat efektif dalam banyak insiden sebelumnya, sistem pertahanan manapun pada dasarnya tidak pernah benar-benar sempurna, terutama ketika dihadapkan dengan gelombang serangan dalam jumlah besar secara bersamaan, ataupun rudal dengan kemampuan manuver canggih yang sulit diprediksi lintasannya. Berikutnya, mari kita pahami mengapa posisi Presiden Trump begitu sulit dan penuh dilema dalam situasi ini. Sejak kembali menjabat, Trump telah menjadikan stabilisasi kawasan Timur Tengah sebagai salah satu pencapaian kebijakan luar negeri andalannya. Pendekatannya terhadap pemerintahan baru Suriah di bawah Ahmed al-Sharaa dianggap sebagai keberhasilan besar, karena berhasil mencabut sejumlah sanksi ekonomi terhadap Suriah dan membangun kemitraan regional baru yang dianggap dapat menstabilkan kawasan pasca tumbangnya Assad. Namun di saat yang sama, Trump juga tidak bisa begitu saja mengabaikan hubungan historisnya yang sangat kuat dengan Israel, mengingat Israel tetap menjadi sekutu strategis utama Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah selama puluhan tahun.
Dilema besar muncul karena dua sekutu utama Amerika Serikat ini, yaitu Turki dan Israel, kini justru saling berhadapan dan memiliki kepentingan yang bertabrakan langsung di Suriah. Jika Trump terlalu condong mendukung Israel, hal ini berisiko merusak hubungan strategisnya dengan Erdogan dan Turki yang memiliki peran vital dalam berbagai isu global lainnya, mulai dari perang di Ukraina, keanggotaan strategis di NATO, hingga jalur energi regional. Namun sebaliknya, jika Trump terlalu banyak menahan tindakan Israel demi menjaga hubungan baik dengan Turki, hal ini berisiko dianggap sebagai pengkhianatan terhadap sekutu tradisional Amerika Serikat di kawasan tersebut oleh sebagian kalangan pendukungnya sendiri. Situasi ini semakin rumit dengan adanya perbedaan mendasar dalam kepribadian dan gaya kepemimpinan kedua tokoh yang harus dijaga keseimbangannya oleh Trump. Beberapa pengamat kebijakan luar negeri menggambarkan bahwa Trump tidak menyukai kejutan, terutama dari negara-negara yang menerima bantuan finansial dan militer langsung dari Amerika Serikat, sehingga tindakan sepihak Israel yang melancarkan serangan tanpa koordinasi penuh dengan Washington, seperti dalam kasus serangan ke Abu al-Duhur, dianggap sebagai bentuk ketidakdisiplinan yang mengganggu strategi besar Trump di kawasan tersebut. Sekarang mari kita bahas mengenai konsep buffer zone atau zona penyangga, sebuah istilah yang sering muncul dalam pemberitaan mengenai konflik ini. Zona penyangga adalah sebuah wilayah yang sengaja dibiarkan kosong dari kehadiran militer aktif kedua belah pihak yang berkonflik, dengan tujuan untuk mengurangi risiko kontak senjata langsung yang tidak disengaja. Antara Israel dan Suriah sendiri, terdapat zona penyangga yang telah ada sejak tahun 1974, hasil dari kesepakatan pasca Perang Yom Kippur antara Israel dan negara-negara Arab. Zona ini berada di sekitar wilayah dataran tinggi Golan, sebuah wilayah strategis yang telah dikuasai Israel sejak Perang 6 Hari pada tahun 1967. Pasca tumbangnya rezim Assad, Israel memperluas kehadiran militernya jauh melampaui zona penyangga tradisional tersebut dengan alasan mencegah kekosongan keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok bersenjata lainnya. Perluasan ini menjadi salah satu sumber ketegangan utama antara Israel dengan pemerintahan baru Suriah, dan secara tidak langsung juga meningkatkan gesekan dengan Turki yang menjadi pendukung utama pemerintahan tersebut. Terakhir, penting untuk memahami mengapa Suriah, meskipun menjadi pusat dari seluruh ketegangan ini, sebenarnya berada dalam posisi yang sangat lemah dan rentan. Setelah lebih dari 1 dekade dilanda perang saudara berkepanjangan, kapasitas militer Suriah hancur lebur. Pasukan bersenjata Suriah yang baru, hasil penggabungan berbagai milisi pasca tumbangnya Assad, memang dilaporkan berjumlah hingga 150.000 personel. Namun kemampuan konvensional mereka tetap sangat terbatas, terutama setelah serangkaian serangan udara Israel yang melumpuhkan sebagian besar aset militer strategis Suriah sejak akhir tahun 2024. Data terbaru bahkan menunjukkan bahwa dari total 104 unit pesawat militer yang dimiliki Suriah, termasuk 52 unit jet tempur, hanya sekitar 21 unit saja yang diperkirakan benar-benar siap beroperasi. Kondisi inilah yang menjelaskan mengapa Suriah begitu bergantung pada dukungan Turki untuk membangun kembali kekuatan militernya. Sekaligus mengapa Suriah berada dalam posisi yang sangat sulit, terjepit di antara dua kekuatan besar yang saling berkonflik kepentingan di wilayahnya sendiri. Beberapa sumber bahkan menyebutkan bahwa pihak Suriah sendiri meyakini Israel sengaja mencari konfrontasi yang sebenarnya tidak sanggup dihadapi Suriah. Sembari pada saat yang sama, Damaskus tetap berupaya menjalin komunikasi dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, serta membuka opsi untuk mencari kesepakatan keamanan baru dengan Israel, termasuk kemungkinan merevisi perjanjian tahun 1974 yang mengatur zona penyangga antara kedua negara. Dari seluruh rangkaian fakta dan konteks di atas, dapat kita simpulkan bahwa ketegangan yang sedang berlangsung di kawasan Timur Tengah saat ini bukanlah sekadar konflik dua arah yang sederhana antara Israel dan Iran seperti yang selama ini banyak dipahami publik secara umum. Situasi yang sebenarnya jauh lebih kompleks, melibatkan pergeseran aliansi regional yang dinamis, di mana Turki kini muncul sebagai kekuatan baru yang dipandang mengancam oleh Israel. Iran yang terus berupaya memulihkan kekuatan militernya pasca Perang Besar. Suriah yang terjepit sebagai medan pertarungan pengaruh, serta Amerika Serikat di bawah Trump yang harus dengan hati-hati menjaga keseimbangan di antara sekutu-sekutunya sendiri, yang kini justru saling berhadapan satu sama lain. Bagaimana kelanjutan dari seluruh dinamika ini masih terus berkembang, dan tentu saja layak untuk terus kita pantau bersama dalam waktu-waktu mendatang.